Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Nihil, oke, good job, bagus ya. Nihil. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Ya, semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Oke, coba bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, posisi kalian juga siap ya? Oke. Kalau perlu tarik nafas dulu yang dalam, tarik nafas, keluarkan biar agak tenang gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buat kesepakatan kelas ya. Di sini ada gambar apa? Artinya apa? Kalian harus menyimak penjelasan dengan baik ya. Jangan ada yang ngobrol sendiri. Kemudian ada angkat tangan. Oke, kalau misalnya kalian mau bertanya tidak jelas atau bagaimana, silakan angkat tangan. Izin, Bu, izin bertanya, gitu ya. Kemudian, ya tidak boleh makan atau minum. Yang keempat, nah, atau kalian juga perlu aktif ya, harus berpartisipasi aktif nanti dalam diskusi maupun presentasi. Nah, ini ada? Iya, tidak boleh mainan HP saat pembelajaran. Apakah kesepakatan kelas ini bisa diterima atau mau ditambahkan? Cukup? Cukup? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Biar semangat berdiri dulu ya. Berdiri, oke. Ice breakingnya ini hanya ada 4 instruksi. 4 instruksi yaitu sikut, sekat, sakit, dan sikat. Oke, kalian duduk berpasangan ya. Nah, silakan. Satu pasang menyiapkan satu barang, boleh pulpen, boleh penghapus, boleh tip X atau yang lainnya, silahkan. Ya, silahkan kamu tentukan satu barang. Dan kamu taruh di tengah-tengah antara kalian. Ya. Oke, instruksinya tadi ada 4. Ketika Ibu bilang sikut, silakan kamu angkat sikutnya, gitu ya. Kemudian kalau Ibu bilang sekat, kamu seperti ini. Terus Ibu bilang sakit, kamu pegang perut, sakit. Nah, ketika Ibu bilang sikat, baru kamu cepet-cepetan ambil barang yang tadi kamu siapkan. Siap ya? Oke.
dengarkan instruksinya. Jangan terkecoh dengan nada bicara ibu ya. Oke. Ya, kita mulai. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sikat. Ayo cepat. Oke. Coba. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke, berarti cepet ya. Coba ulangi lagi, sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. Sikut. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sekat. Ayo ibu bilang sekat. Jangan terkecoh oleh nada bicara ibu ya. Oke. Ayo mulai. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Nah. Oke. Dapat ya? Oke, dapat kan? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalian harus fokus dengan apa yang ibu ucapkan ya, bukan dengan nadanya itu. Oke, ada motivasi hari ini nih. Mau lihat nggak? Mudah-mudahan dengan mengklik muncul ya. Aduh Lola. Kalau Lola kita lanjutkan aja ya, skip. Oh, kalian butuh motivasi hari ini ya? Iya. Ada yang bisa memberikan kata motivasi hari ini? Silakan. Enggar. Iya. Kata-kata hari ini apa, Enggar? Tetap semangat dan hargailah waktu. Iya. Oke, ada lagi dari Siti Maimana. Jika hari ini baik, maka hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, good job. Jadi intinya kamu tidak boleh menyia-nyiakan hari ini ya. Karena hari ini akan menentukan hari esok. Oke, Net. Oh, berarti oke aja ya. Berarti emang nggak bisa. Oke, lanjut. Oke, di situ ada gambar apa? Ada yang bermain sepak bola. Tentu pernah melihat ya. Pernah lihatnya di mana? Oh, di lapangan, di TV. Ada yang pernah lihat di studio langsung? Stadion? Belum. Oh, udah nih Rehan. Yang lain ya kapan-kapan ya. Jalan yang jauh. Oke. Nah, untuk jumlah pemainnya sendiri, sepak bola itu pemainnya berapa orang? 11. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam satu tim itu kurang personilnya nih, apa yang terjadi? Tidak sendirian. Nah, bisa main nggak? Bisa, tapi iya, karena kan setiap pemain bola itu kan ada bagian-bagiannya ya. Kalau misalnya tidak lengkap ya berarti tidak akan maksimal gitu kan permainannya. Oke.
Nah, ini gambar apa ya? Oh, besi berkarat. Besi itu lambang atomnya apa? Ayo, apa? Ayo, kita sudah pernah bahas nih proses kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada besi berkarat. Besi rumus atau lambang atomnya apa? Fe. Nah, ketika dia berubah menjadi besi berkarat, bagaimana tuh persamaan reaksinya? Ayo. Besi itu bisa berkarat karena apa? Iya, karena sering terkena air dan udara. Nah, maka persamaan reaksinya bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo. Siapa yang bisa coba angkat tangannya? Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Bagaimana nih persamaan reaksi dari proses perkaratan besi? Ya, gimana Hani? 4 Fe2 plus ditambah 0 ditambah O2 ditambah 6 H2O di apa ini? Menghasilkan 2 Fe2 O3 H2O ditambah 8 H plus. Oke, good job. Nah, di situ karena besi itu kan Fe ya, Fe. Nah, karena sering terkena udara itu O2 dan terkena air itu H2O, maka besi bereaksi dengan O2 dan air akan menghasilkan tadi Fe2O3. Jadi besi yang berkarat itu adalah Fe2O3. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini tujuannya apa sih? Nah, kita akan membahas mengenai persamaan kimia. Nah, kaitannya nanti dengan penyetaraan reaksi, ya. Kita akan belajar itu. Kemudian bagaimana menentukan jumlah unsur dalam senyawa. Karena untuk mengetahui persamaan atau penyetaraan reaksi, itu kita harus tahu juga bagaimana menentukan jumlah unsur. Itu ya. Kalian sudah bisa membedakan ya, mana unsur, mana senyawa. Kalau unsur itu yang seperti apa? Unsur itu yang sendiri. Nah, ketika menjadi senyawa itu ketika unsur bergabung, gitu ya. Jadi senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Oke. Nah, ini apa sih persamaan reaksi itu? Jadi di dalam persamaan reaksi itu ada yang berperan sebagai reaktan. Nah, reaktan itu letaknya di sebelah mana? Ya, ada di sebelah kiri panah. Nah, kemudian ada produk. Produk ada di sebelah kanan. Jadi persamaan reaksi itu perubahan yang terjadi bagaimana? Persamaan reaksi itu perubahan yang terjadi dari senyawa awal berubah menjadi senyawa baru, gitu ya. Jadi senyawa awalnya adalah reaktannya, senyawa baru adalah produknya, begitu. Nah, untuk gambaran secara umum itu A plus B, A bereaksi dengan B akan menghasilkan C dan D. Nah, untuk penulisan persamaan reaksi ini juga ada aturannya. Apa aja aturannya? Nah, persamaan reaksi ini menyatakan kesetaraan jumlah zat yang bereaksi dengan jumlah zat hasil reaksi.
Zat yang bereaksi berarti siapa? Zat yang bereaksi berarti reaktan. Zat hasil reaksi berarti produk. Jadi penulisannya itu ada reaktan, ada produk. Nah, kemudian untuk menyatakannya digunakan rumus kimia. Rumus kimia di sini contohnya ada Na. Na berarti rumusnya siapa? Natrium. Kemudian Cl2 klorin. Kemudian NaCl. NaCl, natrium klorida. Oke, Na ini unsur atau senyawa? Unsur. Cl2 unsur. NaCl senyawa. Jadi yang pertama ditulis dulu rumus kimianya. Ya, ada Na, Cl2, kemudian NaCl. Nah, Na dan Cl2 ini sebagai reaktan, NaCl sebagai produknya. Nah, tidak lupa ditambahkan koefisien reaksi. Koefisien yang mana? Iya, ini dia. Ini koefisiennya. Nah, kalau Cl ini koefisiennya berapa? Iya, koefisien 1 itu tidak usah ditulis. NaCl koefisiennya 2. Nah, dan tidak lupa juga kita perlu menuliskan wujud zat. Oke, wujud zat ada berapa? Ada 4 ya. Nah, di sini yang dicontoh ada S. S berarti padatan ya, solid. Kemudian ada G. Oh, berarti gas. Ini wujudnya gas, gitu ya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai berkelompok. Silakan kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya yang kemarin sudah kita buat sesuai dengan hasil tes diagnostik ya. Silahkan kumpul dengan kelompoknya. Oke. Silakan berhadap-hadapan ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Silakan untuk kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Sekarang silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah? Oke. Di sini ada 3 permasalahan. Ya. Jadi permasalahan nanti setiap kelompok beda-beda. Ya, karena ada 3 permasalahan dan ada 6 kelompok, artinya
dua kelompok dengan permasalahan yang sama. Oke. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 4 itu permasalahan 1. Ya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 itu permasalahan 2. Dan kelompok 3 dan 6 itu permasalahan 3. Nah, silahkan kalian buka LKPD-nya. Diawali di situ ada pendahuluan. Ada gambar apa? Besi. Ada besi berkarat. Tadi kita sudah bahas ya. Ternyata besi itu bisa berkarat karena terjadi suatu reaksi. Reaksinya apa? Tadi berkarat itu karena besi sering terkena air dan udara sehingga menghasilkan karatnya itu tadi. Nah, sekarang tadi sudah Ibu bagi ya setiap kelompok permasalahannya apa. Silahkan kalian buka, di situ sudah ada link ya. Sudah ada link yang perlu kalian tonton. Silakan. Tadi kan untuk kesepakatannya tidak boleh menggunakan HP ya. Kalau tidak diizinkan. Tapi kan ini Ibu meminta ya, silakan. Untuk berarti kelompok 1, 2, 4, 5 bisa membuka HP-nya dan buka link yang sudah ada di situ. Ya, silakan. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 6, silakan langsung kamu baca di situ permasalahannya apa. Kemudian ada beberapa pertanyaan, silakan kamu jawab. Nah, nanti di akhir kegiatan diskusi ini akan ada presentasi. Jadi hasil diskusi kalian dengan kelompok itu dipresentasikan. Gitu ya. Oke, bisa dikerjakan? Oke, silahkan. Kalau kita lihat yang permasalahan 1, permasalahannya apa ya? Coba kelompok 1 dan kelompok 4. Permasalahannya apa? Ayo. Proses fotosintesis ya kan di situ. Nah, kemudian yang permasalahan 2. Gambar apa di situ? Anak sedang bermain jungkat-jungkit. Ya. Lalu yang ketiga ada apa? Ada reaksi ya, ada persamaan reaksi. Apakah reaksinya setara atau belum? Ya, silakan didiskusikan. Udah bisa nonton ya? Dari sini ya. Gimana? Bisa ya, Bu? Bisa. Mana? Bisa kok. Videonya tuh tersedia. Ada. Oke. Ini sama seperti yang waktu itu. Ya, jadi masing-masing unsur dihitung siapa aja yang terlibat dalam persamaan reaksi itu, terus jumlahnya berapa. Nah, setelah itu baru kita cek itu setara atau belum. Ya, yang namanya setara artinya reaktan dengan produk jumlah unsurnya sama. Nah, kalau belum sama berarti belum setara. Nah, gimana cara menyetarakannya? Dengan menambahkan koefisien. Ya. Koefisien itu nanti dikalikan dengan angka indeksnya. Angka indeks punya unsur itu sendiri. Tuh. Nah, coba dikerjakan. Ya.
Gimana? Iya, belajar bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ya, ada reaktan, ada produk. Nah, di reaktan itu ada CO2 dan water, berarti air, dibantu dengan sinar matahari. Nah, menghasilkan apa? Glukosa, berarti gula, dan oksigen. Tuh. Nah, itu reaksi fotosintesis ya. Bagus aja kalau mau dibikin. Oh, ini Bu. Gimana bisa? Ini yang apa? Jungkat-jungkit apa fotosintesis? Oh. Coba setelah kamu lihat ini, baru kamu bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Di sini Bu. Iya, ini. Gimana bisa? Iya betul, iya betul, jungkat-jungkit. Oh, animasi. Iya, animasi. Nah, coba kalau enggak kamu share ke teman-temannya biar nonton. Gimana? Ini kan yang dibicarain yang CL A ini udah sama A, CL ini satu ini tiga, tapi ini hanya jadi 6. ini tiga ya, ini kan dua, Iya. biar sana kan tiga, Iya. tiga enam jadinya. Iya. Iya betul. Tinggal diisi mana LKPD-nya. Nah. Ini kan ya. Ini pertanyaannya. Berarti di awal kamu tentukan dulu masing-masing unsur di ruas kiri maupun di ruas kanan. Kalau di ruas kiri berarti reaktan, kalau di sebelah kanan berarti produk. Nah, unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi itu apa aja? Oh, ternyata ada Al, Cl, dan H. Nah, dihitung tuh masing-masing jumlah unsurnya. Nah, setelah itu apakah sudah setara? Yang namanya setara itu apa? Sama kan? Nah, jumlah unsurnya itu harus sama antara reaktan dan produk. Ya, coba diisi. Ya, tadi yang sudah kamu kerjakan udah betul. Ya. Sudah ketemu ya? Ini ya Bu. Iya, betul. Nah, itu kan ada pertanyaan ya terkait video ini. Silakan kamu amati baik-baik videonya. Sudah. Sudah ya. Yang belum. Oke. Dikerjakan kan kamu nonton videonya. Setelah itu ini ada beberapa pertanyaan, kamu jawab.
Gimana udah? Terus nanti. Ya, ditulis. Itu pertanyaan pertama bagaimana? Bu, tentukanlah yang bertindak sebagai reaksi reaktan dan yang bertindak sebagai hasil. Oke, dari proses fotosintesis, reaksi yang terjadi apa sudah tahu? Karbon. Karbon Mana? dioksida plus air menghasilkan gula dan oksigen. Nah, itu kan sudah ya. Dari reaksi itu, siapa nih yang bertindak sebagai reaktan? Dioksida sama air. Nah, produknya? Gula sama Ya, gula dan oksigen. Oh, udah tinggal ditulis. sama rumus-rumus yang enam. Iya. Yang bagus tulisannya siapa? Gimana ini udah? Ini penting. Bu, tadinya H2O. Pengertian di sini. Udah mana? Ayo dikerjakan mana hasilnya? Oh iya udah. Ayo kerjakan. Berarti aku yang nomor mana? Udah ya? Ya sudah semua ya? Oke. Nih kelompok mana nih yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok berapa? Yang sudah siap? Kelompok? Ya, kita saatnya untuk presentasi ya. Tadi kalian sudah berdiskusi terkait permasalahan yang ada. Tadi masing-masing kelompok kasusnya beda. Nah, Ibu pengen nih di antara kalian nanti ada yang presentasi. Oke, silahkan kelompok 3 ya yang sudah siap ya sepertinya. Oke, untuk kelompok 3 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nanti ketika kelompok 3 sedang presentasi, kalian simak baik-baik. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silakan bisa kalian sampaikan. Gitu ya. Oke, kita sambut dulu kelompok 3 untuk maju. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu ya. Kami dari kelompok 3. Saya bernama Siti Maimunah dan teman saya Dewi Salia Warawa. Saya Naila Dwi Aryani. Saya Tahu Talita. Saya Dewi Asmani. Saya terima kasih Tarawa. Di sini kita akan menjelaskan tentang permasalahan 3. Ditulis atau gimana? Boleh, mau ditulis boleh. Sekalian dijelaskan ya. Ya, Bu.
Sambil dijelaskan ya. Nah, yang lainnya bisa ke samping dulu. Yo, yang lain perhatikan. Ini kan sudah ada dua atom ya. Yang di sebelah kiri itu ada L, H, dan Cl. Di sebelah kanan ada L, Cl, dan H. Terus Al, H, dan Cl. Di sini Al di sebelah kiri ada berapa? 1. Ya, 1. Terus H-nya berapa? 1. Cl-nya berapa? 1. Terus di sebelah kanannya AM-nya ada berapa? 1. Terus TL-nya 3. Terus H-nya ada berapa? 2. Apakah jumlah atom di kiri juga sama dengan jumlah atom di sebelah kanan? Jadi kita tetapkan koefisien dalam ini ya. Nah, supaya setara berapa? Kita mulai dari AL dulu ya, sebelah kanan dulu. Kita tambahkan berapa koefisien di sini? 2, iya betul. Di pertanyaannya gimana? Di pertanyaannya. Kita tetapkan koefisien AL CL3 adalah 2. Berarti kita tulis 2 dulu. Ya, L tulis 2. Jadi 1 kali 2. Jawabannya ada 2. Terus yang kanan juga. Berarti ditulis di sini juga ya 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Terus yang apa lagi guys? Ininya belum. Haknya. Apa-apa. Terus yang CL kanan ya. Kan CL kiri 1, CL kanannya 3. Supaya setara jadi berapa? 3 ya. Oh ya, 3 kali 2 jadi 6. Di sini sebelah yang mana? Kali 6 berarti kali 6 sama dengan 6. Terus tinggal yang H. Ini berarti koefisiennya ada hanya ya, nanti dulu langsung aja Bu. Oh iya. Jadi sini kan ada HCl. HCl ini kan ada 6. Jadi hanya ikut 6. 1 dikali 6 dengan 6. Ini kan yang hanya masih 2. Jadi di sini ditambah berapa? 3. Berarti 2 kali 3. Hasilnya 6. Jadi koefisiennya 2, 6, 2, 3. Ya. Dah. Dari jumlah atom sebelah kiri dan kanan udah sama belum? Sudah. Jadi apakah reaksi sudah setara? Sudah. Jadi hasilnya 2, koefisiennya 2, 6, 2 dan 3. Dari sini ada pertanyaan nggak? Ada. Oke. Terima kasih dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3, berarti bisa kita simpulkan nggak? Yang namanya setara artinya apa? Siapa yang sama dalam ini? Nah, yang sama adalah jumlah unsur. Nah, jumlah unsur yang mana? Jumlah unsur reaktan harus sama dengan jumlah unsur di produknya. Oke. Nah, ini dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, untuk penyetaraan reaksi itu bisa kita lihat namanya setara ya berarti sama. Siapa yang sama? Yaitu jumlah atom. Ya, jumlah atom dari setiap unsur di ruas kanan berarti produk itu sama dengan jumlah unsur di ruas kiri atau reaktannya. Nah, dalam penyetaraannya juga ini ada urutannya ya. Tidak tadi yang sudah dipresentasikan ada ALH dengan CL. Nah, urutannya siapa dulu nih yang harus kita setarakan? Nah, urutannya itu ada logam dulu. Nah, AL apakah logam? Logam. H? Non logam. CL? Non logam. Nah, ini urutannya itu ada logam, kemudian non logam selain H dan O, baru yang terakhir ada atom H dan atom O. Nah, artinya untuk urutan ini yang paling terakhir disetarakan siapa? Siapa? Ini loh, yang ini. Berarti untuk menyetarakan urutan yang paling akhir adalah atom O. Nah, dari contoh yang tadi sudah dipresentasikan, ada AlHCl, berarti yang pertama siapa? Al dulu, logam dulu kan. Terus yang kemudian kedua adalah Cl. Cl berarti non logam selain H dan O. Nah, baru yang terakhir adalah H yang disetarakan. Begitu ya, ingat-ingat urutannya. Yang pertama logam, non logam, selain H dan O, kemudian H dan O. Jadi terakhir yang disetarakan itu O, oksigen. Nah, tadi ada yang namanya koefisien. Ini hapus dulu ya. Apa nggak usah nih. Oke. Koefisien reaksi ini menyatakan jumlah molekul dari setiap pereaksi dan produk. Pereaksi berarti siapa? Pereaksi berarti yang bereaksi, yaitu reaktan. Jadi jangan terkecoh ya, reaksi itu yang mana? Sama aja, reaksi itu ya reaktan ya. Hasil reaksi berarti produk gitu. Nah, jumlah atom unsur itu sama dengan indeks dikali koefisien. Jadi koefisien itu angka yang di depan rumus ya. Angka indeks, nah ini ada contohnya H2O. H2O ini rumusnya. Nah, unsur yang terlibat ada siapa? H dan O. Nah, untuk menentukan jumlah unsurnya, kita lihat angka indeks dan koefisien. Nah, H, angka indeksnya berapa? 2. Artinya berapa jumlah H-nya? 2. O? 1. Ya kan, nggak ditulis, Bu. Ya, pokoknya angka 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, kita tinggal mengalihkan untuk mengetahui jumlah atomnya itu berapa.
tinggal dikalikan angka indeks dengan koefisien. Berarti berapa nih jumlah H-nya? Ya, 2 kali 3, 6. O-nya berapa? 3. Nah, berarti dalam 3H2O itu artinya pada 3 molekul ya, 3 molekul H2O itu terdapat 6 atom H dan 3 atom O, begitu. Oke, kesimpulannya. Silahkan, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, Hani, kesimpulannya Hani? Ayo, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu dalam penyetaraan reaksi jumlah unsur ruas kanan dan kiri harus sama. Oke, begitu ya. Atau ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Jadi kesimpulannya untuk menyetarakan reaksi, kita lihat jumlah unsur antara reaktan dengan produk sudah sama atau belum. Ya, yang namanya setara berarti jumlah unsur di ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi itu kesimpulannya ya. Oke. Oke, nih ada soal. Soalnya apa? Oke, soalnya silakan kalian tulis ya. Kerjakan secara mandiri. Yang pertama bisa dapat nilai plus gitu ya. Oke, soalnya silakan kamu setarakan reaksi ini. Oke, coba ada satu persamaan reaksi, kalian bisa cek reaksinya sudah setara atau belum. Kalau belum, silahkan kamu setarakan. Coba maju. Ya, ada yang sudah? Oke, Delian maju ya. Coba kita lihat ya. Yang pertama, tentukan dulu jumlah unsur di masing-masing ruas.
Oke, gimana jawabannya, betul atau salah? Oke, terima kasih Delin. Ya, kita cek ya. Kita cek dulu. Di sebelah kiri ada unsur apa saja? FeSO. Nah, sebelah kanan juga pasti sama, FeSO. Nah, kita tentukan masing-masing unsurnya. Fe di sebelah kiri ada 1 S-nya, 1 O-nya, oke, 2. Kemudian yang di kanan, Fe-nya 1 S, 1 O, 3. Nah, kalau kita lihat, tidak sama ya, berbeda di O. Nah, Fe sudah sama S, sudah sama berarti tinggal O. Nah, yang di kiri O-nya 2, yang di kanan O-nya 3. Nah, berarti yang mana nih yang harus dikasih koefisien? Yang kiri ya, yang kecil. Nah, kita kasih koefisien berarti 2 dikali berapa biar sama dengan 3? Nah, 3/2 kan nih, coret-coret ya. Nah, berarti 3/2 ini adalah koefisien dari O2. Nah, sekarang kan jumlahnya sudah sama. 113, 113. Berarti koefisiennya adalah 1, 3/2, 1, 1. Nah, karena ada koefisien yang bentuknya pecahan, nah kita bulatkan dengan cara bagaimana? Semua koefisien dikali penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2. Berarti semua koefisien dikali 2. 1 kali 2, 2. 3/2 kali 2, 3. Begitu ya? Paham? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke, aduh, ini hapus dulu ya. Hapus dulu. Ada beberapa emoticon yang menggambarkan perasaan kamu. Nah. Oke. Ada 6 emoticon. Gimana nih perasaannya kamu setelah belajar berdiskusi, kemudian kamu mempresentasikan hasilnya? Bagaimana emoticon yang kalian rasakan sekarang? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa kamu merasa tambah bingung? Tambah love dengan kimia? Atau kamu pusing? Bagaimana? Coba ada yang bisa menggambarkan emotnya. Silakan Kevin. Gimana perasaannya, Van? Emot kedua. Emot kedua yang mana ya? Berarti ya? Yang ada tanda love-love-nya. Yang love, tambah suka nih ternyata dengan kimia. Oke, ada lagi yang mau? Oke, silakan. Yang kedua. Emotnya yang mana? Yang kedua. Yang kedua juga. Coba kalau yang lain bagaimana? Ada yang tambah sedih? Ada? Gak ada ya? Oke, kita belajar harus senang dulu, baru kamu kesananya akan mengalami kemudahan, gitu ya. Ya, ternyata semuanya senang? Senang. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, cinta kimia. Kamu harus mencintai dulu agar kedepannya kamu mudah untuk memahaminya. Apalagi kan kalau kimia kamu kesannya gimana? Pusing kan? Ya udah kamu cinta dulu aja.
Kalau kamu sudah cinta, kamu akan berusaha untuk memahaminya. Bagaimana? Dengan cara lebih banyak belajar. Oke, begitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Ada? Tidak. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum dasar kimia. Silakan bisa kamu baca-baca ya. Dan Ibu ada tugas nih buat kalian. Nah, tadi kamu sudah belajar mengenai persamaan kimia. Ibu minta kamu buat resumen, rangkuman. Nah, rangkuman itu bisa kamu buat dalam bentuk yang berbagai macam. Misalnya PowerPoint, atau mind mapping, peta konsep, ataupun bisa menggunakan infografis. Itu ya, silakan kamu bebas memilih mau menggunakan medianya apa. Jadi intinya kamu merangkum materi terkait persamaan kimia. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Silakan pimpin berdoa, Evan. Yuk, berdoa. Dalam hati. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasi aktif kalian dalam belajar kimia bersama Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.